divisi informasi dokumentasi dan publikasi, kebetulan juga merangkap di advokasi kebijakan. Ya, sebelumnya saya akan melakukan wawancara terkait sahabat perempuan. Yang pertama saya mau tahu dong Kak, gimana sejarah berdirinya LSM sahabat perempuan ini? Ya, kalau sejarah berdirinya itu sebetulnya kan berdirinya tahun 2000, didirikan oleh 5 perempuan, di mana 4 perempuan ini dari Jogja, terus yang satunya dari Magelang, dan kelimanya ini memang aktivis. Dulunya memang sudah aktif di LSM, kemudian kenapa kemudian di Magelang? Karena di Magelang belum ada lembaga swadaya masyarakat yang memang concern di pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Waktu dulu memang awalnya fokus di kasus kekerasan terhadap perempuan, tapi lama-lama karena memang kasus kekerasan anak juga banyak, akhirnya isunya bertambah jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, itu tahun 2000 kita berdiri, kemudian mulai pelayanan itu tahun 2000. Nah, setelah itu sampai sekarang ya seperti itu. Ya, prosesnya seperti itulah. Cerita singkatnya sejarahnya seperti itu. Kalau untuk visi misinya, Kalau untuk visi misinya karena saya nggak hafal, mungkin teman-teman bisa lihat di sana. Visinya mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender, egaliter, demokratis dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misinya ada di bawah juga, jadi saya karena nggak hafal nggak apa-apa ya. Jadi nanti diambil dari sana. Gitu. kalau untuk program perempuan pemberdayaan perempuan sama anaknya itu programnya apa aja ya Kak? Kalau program, karena kami kan punya 4 divisi nih. Yang pertama kan informasi dokumentasi publikasi, kemudian ada pengorganisasian, terus kemudian ada konseling bantuan hukum sama advokasi kebijakan. Nah, untuk programnya itu kami ada penanganan kan masih jelas ya, kayak pelayanan, misal kayak ada kasus kekerasan berbasis gender, itu biasanya kami menangani dari awal sampai akhir, dari entah itu yang mitigasi atau enggak. Nah, yang kedua itu ada pengorganisasian. Mungkin teman-teman bisa lihat di belakang, ini bagian dari pengorganisasian juga. Jadi pengorganisasian itu kayak macam pemberdayaan perempuan, basisnya nggak cuma dari masyarakat umum, tapi dari mantan korban. Kami memiliki survivor kayak gitu. Jadi komunitas sahabat perempuan itu ada komunitas survivor, terus ada yang berbasis masyarakat biasa, misal kayak dari desa atau kumpulan perempuan-perempuan kayak gitu. Tapi kami juga ada komunitas remaja. Kalau dulu di Rambiana kami ada, kemudian sempat bekerja sama gereja Kristen Indonesia juga gitu. Jadi kami kerjasama untuk itu. Nah, selain itu program yang lain adalah kampanye. Jadi kampanye biasanya dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bisa jadi lewat kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, terus melaluinya bisa lewat analisis kasus yang kemudian dikirim ke media, ada siaran radio juga, atau misal sosialisasi ke sekolah, terus kayak desa-desa kayak gitu. Nah, yang terakhir itu untuk advokasi kebijakan, programnya itu biasanya mengadvokasi pemerintah. Jadi kalau misal ada kayak program pemerintah yang belum menyentuh tentang kebutuhan korban, nah kami biasanya memberikan masukan ke mereka, bisa melalui RPJMD atau rapat perangkat daerah dari stakeholder yang terkait kayak gitu. Biasanya karena kami juga bekerja sama dengan pemerintah juga, jadi kalau misal mereka ada acara, biasanya kami diundang untuk memberikan masukan seperti apa sih kayak gitu. Jadi ada 4 divisi yang masing-masing ada. Berarti programnya berjalan dengan lancar ya? Ya, alhamdulillah berjalan, walaupun secara kami kan hanya 4 orang nih, eksekutif, ada ketua, kemudian ada admin keuangan, terus ada KBH sama saya dari IDP gitu. Nah, yang biasanya kan ketua kan biasanya di kantor aja nih, ya walaupun tetap nge-backup kegiatan di luar gitu, tapi alhamdulillah dari 4 divisi ini semuanya berjalan semuanya sih. Oh, kalau untuk tantangan terbesarnya itu yang dihadapin apa nih Kak? Tantangan terbesar, kalau ngomongin terbesar sebenarnya sama rata ya. Maksudnya gini, karena ada beberapa hal tantangan terbesar karena wilayah Magelang itu luas banget. Kan ada 21 kecamatan nih. Terus sedangkan sahabat perempuan ini cuma 4 orang.
Nah, sedangkan kasus di Kabupaten Magelang itu nggak sedikit. Bahkan apa namanya, sampai sekarang aja kasus sudah mencapai 60-an sekian kasus kekerasan terhadap perempuan ya. Tahun lalu itu ada 91 kasus di mana didominasi kasus kekerasan seksual, lebih banyak dibanding kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau sekarang memang mungkin imbang ya, tapi dengan kasus sebanyak itu ya itu jadi satu tantangan karena harus ke mana kecamatan-kecamatan yang medannya juga nggak gampang. Kalau misal mbaknya asli Magelang atau misal enggak mungkin bisa jalan-jalan ya, maksudnya medannya kan banyak yang mungkin naik turun jalannya juga belum semuanya bagus gitu kan, itu tantangannya. Kemudian tantangan lainnya itu masyarakatnya, ada beberapa kasus yang kemudian selesainya nggak secara pidana tapi diselesaikan secara mediasi. Jadi kalau misal di desa gitu ada anak hamil misal sama pacarnya tapi orang tuanya tidak terima, biasanya kan harusnya idealnya bisa lapor ke polisi gitu kan, tapi ada yang kemudian di desa itu ya udah deh di ini aja damaiin atau dinikahin aja sekalian daripada dia hamil nggak ada yang tanggung jawab. Nah itu jadi satu tantangan juga. Kemudian tantangan lain kalau misal pelakunya adalah public figure atau pejabat publik kayak yang kemarin kasus itu juga lumayan, kalau juga nggak gampang kami dapat intimidasi dari mana-mana gitu. Nah tantangan yang lain juga adalah soal anggaran, karena Sahabat Perempuan kan lembaga swadaya masyarakat nih yang memang secara pendanaan memang kami mandiri, sedangkan kalau NGO itu kan memang tidak diperbolehkan mendapatkan anggaran dari pemerintah ya, karena kalau misalnya nanti dapat anggaran dari pemerintah independensi kami dipertanyakan gitu. Nah kami dengan apa ya anggaran yang memang tidak sebanyak misal pemerintah gitu ya, kami mengupayakan itu secara maksimal, itu tantangannya. Nah tantangan lain sebetulnya mungkin dari Pemda juga tidak semuanya bisa tercover gitu, misal kayak kebutuhan korban yang harus bolak-balik dari rumah ke mana kalau dari misal dari kepolisian atau ke rumah gitu kan mereka juga butuh uang gitu kan, nggak semua yang bisa di-cover gitu. Nah itu jadi tantangan juga gitu, itu mungkin tantangannya banyak sebetulnya. Terus gimana nih caranya Sahabat Perempuan bekerja sama dengan masyarakat dan juga pemerintah daerah? Ya, kalau dengan masyarakat sebetulnya bisa lewat community leader juga, terus atau organisasian, karena kami juga bekerja sama dengan kayak desa-desa gitu loh Mbak. Jadi atau kecamatan, jadi kami sering dilibatkan. Jadi kalau misalkan kan masing-masing kayak korban atau komunitas itu dari beberapa desa gitu kan, jadi kerjasamanya mereka juga kita bisa ngelobi ke desa-desa masing-masing gitu. Kalau untuk yang dengan pemerintah, karena Sahabat Perempuan ini anggota dari P2 TP2 kabupaten, jadi bagian dari apa ya, karena P2 kabupaten itu kan punya fungsi untuk penanganan, pencegahan dan lain-lain. Nah kami masuk di dalamnya, ada SK-nya juga dari Bupati, jadi di dalamnya nggak cuma Sahabat Perempuan tapi ada dinas terkait pendidikan, kesehatan, rumah sakit kayak gitu. Nah itu jadi usaha kami untuk apa ya, kayak ya mengadvokasi hal-hal yang memang belum bisa di apa ya, hal-hal yang belum terpenuhi lah, walaupun itu perjuangan juga masih panjang lah ya gitu. Kalau biasanya kan dapat kekerasan nih perempuan, gimana caranya biar bisa menangani hal itu biar tidak trauma gitu? Oke, kalau itu sebetulnya Sahabat Perempuan kan memang tidak memiliki psikolog ya. Cuman dengan kerjasama dengan dinas itu menyediakan psikolog gratis untuk korban. Nah, jadi kalau misalnya ada korban, kemudian mereka butuh untuk trauma healing, konsultasi, kami merekomendasikan ke dinas. Nanti dinas menghubungi psikolognya untuk dijadwalkan berapa kali pertemuan kayak gitu. Bahkan kami sebagai pendamping juga kan butuh juga apa sih namanya konseling juga ya, karena kalau misalnya lama-lama itu kan pendamping juga bisa stres ya, terus burnout kayak gitu. Jadi kami juga dapat fasilitas itu juga gitu. Kalau untuk strateginya biar nanti tidak ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan untuk perempuan, anak-anak itu gimana ya? Kalau strateginya sejauh ini memang kami larinya ke kampanye. Kampanye kan kalau yang hampir rutin itu di siaran radio ini. Jadi misal kayak ngomongin kekerasan itu apa, terus
masuk ke kayak sosialisasi. Kami juga dilibatkan dalam ini pembentukan satgas apa namanya kayak perlindungan anak ya kekerasan dulu kan ada yang Permen nomor 46. Nanti coba teman-teman cari ya. Permen 46 Permendikbud itu soal kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, di situ kan memang kayak yang Permen 30 harus ada satgas di tingkat perguruan tinggi. Nah, ini dari SD, SMP, SMA. Kami dilibatkan di situ untuk kemudian memberikan sosialisasi kepada guru, komite kayak gitu. Jadi biar mereka itu kalau misal nanti ada kasus harus gimana sih, harus kemana sih. Jadi nggak yang kemudian selesai, oh udah ya udah nih nanti didamaiin aja. Kan itu juga nggak nyelesain ya. Meskipun anak-anak kalau misal kekerasan juga memang harus ditindak gitu. Meskipun dengan cara versi apa ya, versi anak-anak. Yang terakhir, harapannya kakak ini terhadap masyarakat dan pemangku kebijakan kedepannya dalam pemberdayaan perempuan gimana ya kak? Kalau harapannya untuk pemerintah ya, kalau misalnya untuk pemerintah sih kami berharapnya ada alokasi dana yang lebih gede lagi gitu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kami berharap ada shelter atau rumah aman untuk korban. Karena sejauh ini memang kami sudah mengajukan informasi meminta ada itu, tapi belum ada realisasinya. Mungkin ada, tapi memang bukan bentuk rumah aman. Jadi kayak misal disewakan rumah untuk beberapa waktu, tapi memang tidak permanen. Sedangkan kan kalau misal shelter atau rumah aman itu kan harus yang jauh dari orang-orang tahu, kemudian ada apa namanya pengamanannya berlapis kayak gitu. Kami berharapnya kayak gitu. Kan ini kan kabupaten sudah menuju PTD nih, kemarin ada P2 TP2 terus katanya sekarang PTD. Nah berharapnya sih kedepannya bisa lebih baik lagi ya, tapi ya itu soal shelter kemudian anggaran yang memang bisa mengcover kebutuhan korban, baik untuk korban untuk penanganannya ataupun misal kayak pemberdayaan perempuan, misal kayak bantuan ekonomi, pelatihan gitu. Terima kasih ya kak atas acaranya yang sangat bermanfaat. Iya.